Perkenalkan, nama saya Hoirul Rezeky Darussalam. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan tentang interaksi PL/SQL. Tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu untuk dapat membuat select statement pada PL/SQL, kemudian mahir membuat DML atau Data Manipulation Language statement dalam PL/SQL. SQL statement pada PL/SQL. Pada saat suatu informasi perlu diekstrak dari suatu database, maka digunakan SQL statement. Select statement dapat digunakan untuk mendapatkan baris-baris pada tabel. Sedangkan perintah DML atau Data Manipulation Language dapat digunakan untuk memodifikasi data yang ada pada database. Prinsip yang berlaku pada PL/SQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi dan DML statement adalah yang pertama, keyword end menyatakan akhir dari PL/SQL block, bukan akhir dari transaksi. Jadi satu blok bisa terdiri dari beberapa transaksi. Kemudian yang kedua, PL/SQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL atau Data Definition Language. Jadi dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti create table, alter table, kemudian drop table. Dan untuk yang ketiga, PL/SQL tidak mendukung DCL, itu Data Control Language. Jadi dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti grant ataupun revoke. SQL statement dalam PL/SQL. Untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database, kita dapat menggunakan select statement, yaitu bentuk umum sintaksnya yaitu select, kemudian select list into, kemudian variable name untuk merecord, kemudian from nama tabel, kemudian where untuk kondisi tertentunya. Sini select list yaitu daftar kolom, itu sedikitnya satu, termasuk di dalamnya ekspresi SQL yang berupa fungsi baris ataupun fungsi grup. Dan variable name, ini variable scalar yang menangani nilai-nilai yang dipanggil. Kemudian untuk record name, PL/SQL record yang menangani nilai yang dipanggil. Kemudian untuk nama tabel database yang kita pilih. Kemudian untuk condition, yaitu terdiri dari nama kolom, ekspresi, konstanta, dan operator pembandingan, termasuk variabel dan konstanta PL/SQL. Klausa into dan select statement harus ada dan digunakan untuk menentukan nama variabel yang menangani nilai yang didapatkan dari klausa select. Untuk memanggil data pada PL/SQL, berikut ini akan dicontohkan select statement untuk proses retrieving data dalam PL/SQL. Itu contohnya declare vdepno, kemudian vlocation id, begin, select department id dan location id into vdepno dan vlocation id dari from tabel departemen, where department name sama dengan sales. Maka di sini mengambil data dari department ID menuju vdep, kemudian location ID menuju vlocation ID dari tabel departemen yang dimana nama departemennya yaitu sales. Dan untuk penggunaan atribut percent type, ini kita saksikan, yaitu declare vHiredate employee.hiredate percent type dan vSalary employee.salary percent type, begin select hiredate, kemudian salary into hiredate salary from tabel employees, where employee ID sama dengan 100. Di sini tidak perlu menggunakan number,
Namun di sini kita menggunakan employee.hiredate %type. Di sini menyamakan tipe dari hiredate pada tabel employee yang akan diambil nilainya. Selanjutnya, contoh ketiga itu penggunaan fungsi group untuk sum. Tuh, declare vSumSal, kemudian vDepno, kemudian begin select sum salary into vSumSal, dan from employees where department ID sama dengan vDepno. Jadi di sini menampilkan total gaji dari tabel employee yang dimana departemennya sama dengan 60. Selanjutnya yaitu untuk manipulasi data dengan PLSQL. Untuk memanipulasi data yang ada dalam database, kita dapat menggunakan perintah DML. Itu data manipulation language seperti insert, menambah baris baru, update, memodifikasi, delete untuk menghapus, kemudian merge, memilih data dari satu tabel kemudian mengubah ataupun menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Untuk insert, ini untuk menambahkan atau menyisipkan data baru. Contoh penggunaannya yaitu begin, insert into, kemudian tabelnya yaitu employees, kemudian dalam kurung kolom-kolomnya, kemudian values, kemudian baru isi dari kolom tersebut. Itu seperti root untuk first name, course untuk last name, email air course, dan seterusnya. Selanjutnya itu untuk mengubah data, kita gunakan update. Untuk contoh penggunaannya, vSal increase, yaitu kita menggunakan %type untuk menyamakan tipe dengan salary dari tabel employee. Nah, di sini kita deklarasikan vSal increase itu 800. Kemudian kita bikin update nama tabel yaitu employees, kemudian set salary sama dengan salary plus salary vSal increase. Berarti di sini kita mengeset salarinya, gajinya akan ditambah dengan 800, yang dimana job ID dengan ST clerk. Next, menghapus data. Perintah delete digunakan untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Untuk contoh penggunaan perintah delete, itu declare vDepno menggunakan %type yang menyamakan dengan kolom departemen ID pada tabel employees, yang dimana vDepno kita berikan nilai awal 10. Kemudian bikin delete from nama tabel employees, kemudian where untuk pengkondisian itu dimana departemen ID sama dengan vDepno yaitu 10. Oke, akan menghapus tabel dari tabel employee yang dimana departemen ID-nya 10. Kemudian untuk penggabungan baris data atau merge, ini untuk memilih data dari salah satu tabel kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Contoh penggunaan untuk merge, to declare vmno, kita beri nilai awal 100, kemudian begin merge into, copy impc, kemudian using tabel employees kita tuliskan on employee ID sama dengan vmno. Di sini yang dimana dari departemen ID-nya sama dengan isi nilai dari Depno yaitu 100. Kemudian when match then, kemudian update set c.first name sama dengan e.first name, kemudian c.last name, e.last name, email
kemudian e.email. Di sini mengcopy dari tabel employee, di copy ke kopian dari employee, yaitu copy emp. Kemudian when not matched, then insert values, menambahkan nilai e.employee ID, kemudian first name, last name, sampai dengan departemen ID. Selanjutnya itu aturan penamaan. Berikut adalah aturan penamaan dalam PL/SQL, antara lain untuk variabel yaitu v_name, diawali dengan v kemudian underscore kemudian namanya. Untuk konstanta c_, kemudian namanya. Kemudian untuk kursor, nama underscore kursor. Kemudian untuk exception e_, kemudian nama exception. Untuk tabel type, nama underscore tabel type, kemudian table, kemudian untuk aturan namanya nama underscore kemudian tabel. Untuk record type, nama underscore record type. Untuk record, nama underscore record. Kemudian untuk variabel substitusi dalam SQL Plus, p underscore name, kemudian host atau bind variable g underscore name. Selanjutnya yaitu mengenai SQL cursor. Pada saat suatu SQL statement diberikan oleh user, Oracle Server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse dan execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu implicit kursor dan explicit kursor. Next, atribut dari SQL kursor. Itu dengan menggunakan atribut dari SQL kursor, kita dapat menguji hasil dari SQL statement. Berikut adalah beberapa atribut dari SQL kursor, yaitu SQL %rowcount. Sini untuk menghitung jumlah baris yang dihasilkan, itu berisi nilai integer. Kemudian SQL %font, yaitu yang digunakan untuk atribut boolean yang bernilai true jika ada satu baris data atau lebih yang dihasilkan. Kemudian atribut selanjutnya SQL %notFound, yang dimana atribut boolean yang bersifat true jikalau tidak ada satu baris data pun yang dihasilkan. Selanjutnya itu SQL %isOpen, yaitu semua bernilai false karena PL/SQL akan menutup implicit kursor begitu selesai dieksekusi. Untuk contoh penggunaan kursor itu berikut. Itu variabel row deleted, kemudian declare v_employee ID yang bernilai 176, begin, kemudian delete from table employees, where employees ID sama dengan v_employee ID, yaitu di mana employee ID-nya sama dengan 176, kemudian rows deleted titik 2 sama dengan SQL %rowcount, maka tanda hubung kemudian tunggal row deleted. Akan menghasilkan integer berapa jumlah baris data yang dihasilkan. Next, ringkasan untuk pertemuan kita saat ini yaitu telah dipelajari penggunaan SQL statement pada PL/SQL melalui perintah select, insert, update, delete, dan merge yang merupakan DML, itu Data Manipulation Language, yang dapat kita lakukan di PL/SQL. Kemudian terdapat dua tipe kursor, yaitu implicit dan explicit.
Kemudian untuk menguji hasil dari DML statement, kita dapat menggunakan atribut kursor, yaitu SQL%RAW_COUNT, SQL%FOUND, SQL%NOT_FOUND, kemudian SQL%IsOpen. Next. Berikut adalah beberapa latihan soal. Sini untuk menguji kemengertian kita untuk pembahasan saat ini. Kita coba untuk mengerjakan nomor 1. Pertama, buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID. Gunakan fungsi max. Setelah itu simpan hasilnya dalam bin variabel, yaitu keyMaxDepNo. Kemudian tampilkan hasilnya. Sini. Plus dari sini kita menggunakan var keyMaxDepNo relative number, kemudian declare game select max Depno %G core max Depno from tab and then slash successfully, kemudian tampilkan hasilnya. Print key_max Depno. Hasilnya itu 40. Modifikasi program soal nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam tabel departemen. Kemudian gunakan perintah define untuk nama departemen. Beri nama departemen yang baru ini education. Kemudian buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen yang sama dengan gmax_depno ditambah 10. Nama departemen sama dengan soal 2A, yaitu education. Kemudian isi kolom location ID dengan nilai 0 serta tampilkan data departemen yang baru dibuat. Sini kita kerjakan. Untuk nomor 2, define dep name education, kemudian bikin insert into tabel depno, kemudian di name values %gmax_depno ditambah 10, jadi beri nama ikutan pdepname sama, kemudian n, kemudian slash complete. Kemudian kita menampilkan perubahan yang terjadi pada tabel dep. Akan muncul nama education dengan depno 50, nama education dengan lokasi 0. Dan untuk soal selanjutnya nomor 3, yaitu modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B untuk data dengan departemen ID sama dengan 280, itu nilai 280 dari soal 2B. Set location ID sama dengan 1700. Kita cekkan. Untuk nomor 3 kita gunakan bikin, kita menggunakan update
tabel depth, kita masukkan locationnya 1700, dan where depno nya sama dengan gmax depno plus 10, and slash. Successfully kita tampilkan, select bintang from depth, maka muncul departemen 50 dengan nama education yang masukkan lokasinya 1700. Untuk soal selanjutnya, soal terakhir nomor 4, buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2, itu departemen ID sama dengan 280. Kemudian tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor SQL %rawcount. Setelah itu, periksa hasil penghapusan dengan memberikan SQL statement. Kita cekkan untuk nomor 4. Ini kita row deleted varchar 2 yang 30, kemudian begin delete from depth where depno berasal dari gmax depno plus 10, dan menggunakan SQL %rawcount, bukan rows, deleted 2 dengan SQL %rawcount dahulu row deleted and slash, maka komplit. Sini kita print rows deleted, maka akan muncul satu baris kemudian tampilkan semua bintang. Kita akan menampilkan departemen. Kita saksikan bahwa departemen 50 dengan nama education yang berlokasi 170, yang berlokasi 1700 sudah dihapus. Demikian untuk pembelajaran kita saat ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih.